Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cantor. Di sini saya membawakan sebuah cerita pengalamannya Gus Gawit, seorang teman juga praktisi supranatural. Jadi dia insya Allah bisa mengobati penyakit medis maupun non medis. Ceritanya dia itu membantu penyembuhan seorang gadis di Jogja sampai berhasil. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita uh, profil dulu Gus Gawitnya. Gus Gawit ini seorang uh, praktisi supranatural ya. Dia sering mengobati orang. Sampai sekarang dia mendalami, di samping dia kerja juga, kerja di suatu perusahaan, dan dia juga menolong orang. Dia sekarang tinggal di Blitar beserta istri dan anaknya. Kadang dia ada kiriman barang itu di Sidoarjo ke Pasuruan gitu, dia driver di suatu perusahaannya. Ceritanya kita mulai saja mengenai pengalaman Gus Gawit ini. Dia suatu saat dia itu waktu masih mudanya ya, umur sekitar 25 tahun. Dia disuruh ibunya yang tinggal di Tulungagung itu mengunjungi budenya yang ada di Jogja. Dia sanggup kalau libur dia akan ke sana. Nah, waktu itu Gus Gawit libur hari Sabtu Minggu. Jadi dia Sabtu itu persiapan ke Jogja. Jadi berangkat pagi-pagi dia bernaik kereta api ya, sampai di Jogja. Singkat cerita sampai di Jogja itu sekitar jam 12-an ya. Nggak tahu, lupa saya desanya apa kota, tapi dia bilang Jogja gitu saja. Dia nggak bilang tempatnya yang pastinya di mana. Dia di Jogja, dia ke rumah budenya. Setelah perjalanan berapa jam sampai ke di Jogja dan ke rumah budenya. Nah, budenya ini punya anak perempuan ya, si A lah, kita panggil si A. Dan dia nyampe ke rumah kan cerita-cerita lama sekali tidak ketemu, dan cerita ngalor ngidul mengenai kabar orang tua keluarganya Gus Gawit ini dan juga keluarganya di Jogja itu. Agak lama perbincangan itu ada tamu, temannya si A, anaknya budenya ini. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cerita-cerita, dan si A ini nanya kabarnya temannya ini. Temannya kita panggil si S lah gitu. Gimana kabar kamu, keluarga kamu? Si A itu cerita itu, dan Gus Gawit cuman pendengar saja. Budenya ke dalam membikinkan kopi, teh, minuman pokoknya ya, sambil kue-kue itu. Gus Gawit di sebelahnya, dan dia nggak terlalu nggak terlalu ikut nimbrung di situ cewek-cewek dua ini, si A sama si S ini. Tapi dia dekat satu ruang tamu gitu ya. Suatu saat dia cerita, si S cerita sama si A kalau adiknya itu sakit parah, jadi kayak orang stroke, nggak bisa apa-apa di tempat tidur, kalau ke belakang itu ya digotong, dibopong, bapak sama ibunya digotong ya. Padahal dia masih muda ya, sakit. Terus kenapa nggak tahu, sudah dibawa ke dokter, ke orang pintar, nggak ada hasilnya ya, masih tetap gitu sampai badan kurus ceritanya gitu. Nah, kebetulan kan si A ini, anaknya budenya ini, tahu kalau Gus Gawit itu punya kelebihan dan sering cerita. Orang tua sama orang tua itu pernah ceritakan Gus Gawit kalau dia bisa mengobati penyakit, istilahnya penyakit non medis ya, jadi ganggu orang apa di sana gitu, tak bisa mengerti dan bisa sering mengobati orang gitu. Terus dibilangin, si A ini bilang sama Gus Gawit, bisa nggak ini teman saya ditolongin dong, sakit apa, diceritakan itu kalau dia sakit
sudah berapa tahun gitu lulus sekolah sakit. Gus Gawit kan tergetak hatinya, sebenarnya dia sungkan, nggak enak, tapi karena istilah naluri untuk menolong orang itu ada, dia mau. Oke, janjian sorenya, habis itu nanti sore saja habis sholat asar, dia bilang begitu Gus Gawit. Oke deh, terus si S ini pamit pulang, mungkin dia bilang sama orang tuanya nanti ada orang mau mengobati adiknya. Ya sudah disepakati, habis asar sholat asar Gus Gawit itu diantar sama si A ke rumahnya si S. Sekitar jam 3 lebih gitu dia naik sepeda motor ya ke rumahnya si A. Memang nggak terlalu jauh sih rumahnya, sekitar 1 kiloan lah, tapi lumayan kalau jalan kaki ya. Jalan naik motor sampai ke rumahnya, assalamualaikum, dan diterima. Terus dijelaskan duduk di ruang tamu kalau anaknya sudah lama sakitnya itu tidak bisa terdeteksi oleh medis ya. Sudah cek darah normal semuanya, memang keadaan lemah. Akhirnya Gus Gawit ini diantar sama orang tuanya si S ke kamarnya, dan dia bilang kalau cewek ini yang sakit ini namanya Lia. Terus ngobrol, dia nggak ngerespon, diajak ngobrol sudah nggak respon. Ceritanya Gus Gawit itu dia nggak respon dan diam saja. Habis itu dia coba di situ Gus Gawit berdoa ya, sesuai dengan keilmuannya ya, minta yang kuasa, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tikir di situ, dia masukkan energi positif. Ceritanya Gus Gawit ya, dia itu kelihatan waktu dia konsentrasi di situ, kelihatan kalau si Lia ini dililit oleh ular besar dan kepalanya itu digigit. Jadi kepala si Lia ini yang sakit itu digigit, dan tubuh ular melilit si Lia sampai ujung kaki. Jadi gini, sampai ujung kaki itu sakit, dililit ular besar. Beberapa menit, sekitar 10 sampai 15 menit, dia kasih energi positif, energi terus dipancarkan dari tangannya, dari ulu hati ini sampai kepala. Dihajar sampai dia sambil Gus Gawit ceritanya metode penyembuhannya, dia konsentrasi menutup mata dan dia melihat di situ, dia melihat ularnya itu yang melilit sambil menggigit kepala si Lia ini, Mbak Lia ini ya. Terus dia komunikasi, kamu lepas lilitan kamu, sambil dikomunikasi gitu. Tapi di situ sekitar ya 15 menit itulah dia baru bisa melepas, baru lilitannya itu dilepas, ekornya membuka, menganggar-nganggar. Kaki si Lia ini yang dulunya kenceng terus nggak bisa bergerak, mulai bisa bergerak. Tapi dia bisa bergerak gini-gini, dua-duanya. Habis itu terus dia Gus Gawit ini konsentrasi terus, sambil menyalurkan energinya dari telapak tangan ke ulu hati, ke seluruh tubuhnya, ke seluruh tubuh Lia, sambil zikir terus, sambil mencerahkan mata. Gus Gawit melihat dengan indera keenamnya, dia mulai lepas semua lilitan sampai ke leher lepas, tinggal di kepalanya nggak bisa lepas, tetap menggigit kepala si Lia, ular ini, ular kayaknya sih ular suruhan, dia bilang gitu Gus Gawit. Tapi tubuhnya sudah bebas dari Lia, tapi kepala masih gigit. Terus Gus Gawit ini komunikasi dengan ular ini, komunikasi, suruh melepas gigitannya yang di kepala. Ular ini begini, saya mau lepas tapi ini saya nggak bisa, waktu komunikasi gitu. Lama, oke Gus Gawit, kenapa kamu
eh, nggak mau ngelepas gigitan. Saya ini dipaksa orang, saya disuruh orang gigit untuk menyiksa anak ini. Jadi gigitannya ini dikunci sama yang nyuruh, jadi dia nggak bisa ngelepas. Sebenarnya mau ngelepas, akhirnya sama Gus Gawit dinetralkan, artinya dikuncinya, dia dibuka. Nggak tahu caranya Gus Gawit kalau buka ya, mungkin dia pancari energi dengan zikirnya, energi ilahiyanya, habis itu lepas. Ular ini lepas ya, langsung anak ini kayak apa tuh, darah itu mengalir, kan pucat kurus kayaknya, kasihan sekali ceritanya gue, sampai nggak ada darah. Habis itu ular ini melepaskan gigitannya dari kepalanya itu, kan kelihatan Gus Gawit ceritanya, lepas langsung kayak langsung ada darah di kepalanya, di mukanya itu kelihatan agak segar gitu. Jadi tapi ular ini hilang, tiba-tiba hilang, jadi lepas langsung hilang. Nah setelah itu dia lihat, Gus Gawit lihat ular sudah pergi, nggak ada. Terus Gus Gawit ini dikunci ya, nah ini dikunci biar kalau ada gangguan lagi nggak bakalan masuk, jadi terpental lah. Di sini selesai, dia berdoa dan ke ruang tamu ya, ke ruang tamu namanya, kan ditunggu ibu bapaknya, kan juga nonton ibu bapak waktu itu di kamar itu, nonton juga ngelihat pengobatannya. Terus ke ruang tamu, ramai-ramai anaknya ditinggal di situ. Dia minta air putih ya, dikasih energi nanti untuk diminumkan ya. Waktu dia konsentrasi ngasih air putih diisi dengan energi ilahiyahnya, anak itu tiba-tiba keluar jalan dari kamar ke ruang tamu. Dia bilang, "Bu, saya mau mandi, badan saya gerah, gak enak, pengen mandi air hangat." Namanya orang tuanya sampai bengong. Gus Gawit sendiri juga bengong, gak menyangka anaknya diobati nggak lama ya, padahal sudah diobati kemana-mana, ke orang pintar, ke dokter, nggak bisa bangun, nggak bisa apa, tetap gitu diobatin, ditolong sama Gus Gawit ya. Nggak lama langsung normal, jadi dia langsung jalan sendiri ke ruang tamu, minta dimasakkan air hangat untuk dia mandi. Bengong semua keluarganya, sama kakak-kakaknya si A ini bengong, nggak nyangka kok bisa gitu. Sama anaknya budinya Mas Gawit itu, si A itu bengong, apalagi kakaknya sendiri si S ini bengong semua. Langsung sujud syukur ini orang tuanya dua-duanya, alhamdulillah anak saya bisa sembuh. Habis cepet-cepet dimasakkan air biar untuk mandinya si Lia. Gus Gawit juga diam, kok bisa, heran dia, kalau Gusti Allah yang ngasih ijabah langsung, nggak tunggu lama-lama. Habis itu dia mandi ya, si Lia ini sudah dirawat oleh ibunya, mandi, dikasih, mungkin dimasuk ke kamar, cerita-cerita orang berempat ini, cerita-cerita bertiga ya, berarti cerita-cerita, cerita-cerita. Habis itu Lia datang, Lia datang sama ibunya duduk di sebelah. Gus Gawit sampai heran karena dia gadis ya, cantik sekali ceritanya Gus Gawit. Terus orang tuanya begini ngomong sama Gus Gawit, "Nak, saya ini sudah stroke sama sampean." Padahal barusan kenal ya, sudah stroke, dia bilang gitu. "Kagak stroke maksudnya apa, Pak? Ini anak saya, kalau bisa jenengan nikahi untuk jadi istri." Kaget Gus Gawit. Gus Gawit bilang gini, "Kalau saya masih bujangan ya saya mau, Pak." Loh, memangnya sampean sudah punya anak? Saya sudah 2. Kaget lah. Tapi ini nggak ujar sih, Pak. Enggak. Oh, nggak apa-apa. Jangan, kalau ujar saya terpaksa bisa menikah ya untuk Gus Gawit. Terus udah cerita-cerita, oke lah, sekarang sudah sembuh. Gus Gawit pamitan pulang ya,
salam-salaman, pamitan. Dia ini nggak intinya berterima kasih sama Gus Gawit itu, sama kakaknya ya, si A, kakaknya Gus Gawit. Terima kasih terus sama orang tuanya, sama kakaknya si Lian ini. Terima kasihnya banyak sekali. Terima kasih terus katanya. Sampai itu dia pamit ya. Sekitar setengah 5 dia pamit pulang ya. Dia pulang ya. Sampai di rumah ya seperti biasa ngobrol-ngobrol. Malamnya itu Gus Gawit itu ada bisikan, suruh bangun, nggak boleh tidur sebelum jam 12. Nah bisikan itu dia kaget, kan waktu itu jam 10 kan capek dia, dan 10 itu tidur. Habis itu jam 12 ada yang bangun, gak ada yang bangunin. Sama Gus Gawit waktu tidur, gak ada yang bangunin. Terus dia ada bisikan gini, kamu jangan tidur sebelum jam 12. Soal dalam 7 hari ini ada serangan dari orang yang nyuruh ular. Nggak taunya ular ini yang disuruh yang memperingati Gus Gawit. Jadi dia itu waktu pengobatan itu sebenarnya ular ini nggak mau menyiksa Lia ini, nggak mau. Tapi karena dipaksa dan dikunci dia nggak mau. Dia sebenarnya terima kasih sekali dan minta terima kasih, minta didoakan ular ini, karena waktu sudah lama itu sebenarnya dia mau keluar tapi nggak bisa karena dikunci. Nah waktu pengobatan karena dibuka kuncinya itu ular terima kasih banyak sama Gus Gawit. Jadi dia memperingatkan Gus Gawit jangan tidur kurang dari jam 12 malam, nanti ada serangan terus yang ibaratnya nggak terima lah, yang mengganggu itu. Terus ditanyain sama Gus Gawit, siapa yang ganggu itu? Ternyata pacarnya si Lia ini. Dia itu karena dia mau dinikahin sama pacarnya nggak mau, jadi dibikin gitu ularnya cerita. Akhirnya ngomong panjang lebar, si ularnya pergi. Benar juga, jam 12 lebih ya ada hantaman katanya di rumah budenya itu. Kayak suara petasan dar gitu. Terus selama 7 hari. Selama 7 hari itu ada aja. Dan itu kan Gus Gawit kan nggak tidur kalau sebelum tidur malam, sebelum jam 12 itu nggak tidur ya. Sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Jadi banyak hantaman bunyi di atas rumah. Tapi dia kan Gus Gawit kan juga orang yang masih muda tapi pengalaman, sudah lama mendalami ilmu supranatural, gurunya yang katanya belum ada di Pasuruan ya. Habis itu Gus Gawit itu dicari seseorang, pacarnya si Lia yang sakit itu. Sebelum dia pulang kan dia agak lama di situ, 1 mingguan lebih ya, masih di rumah Budi. Ada seseorang laki-laki cari Gus Gawit, ketemu sama anaknya budenya si A. Katanya orang yang ngobati Lia itu siapa? Saya mau ketemu. Dia bilang gitu, saya nggak tahu, saya ketemu di jalan saja. Loh kenapa kok nggak tahu, kok tahu? Dia itu orang pintar. Temannya itu waktu jalan dari Malioboro itu pingsan dan ditolong sama Gus Gawit itu. Dia ngarang cerita anaknya budenya biar nggak ada crash lagi lah, permusuhan lagi. Seperti dia pergi. Habis itu Gus Gawit pulang, pamitan pulang. Sudah sampai ke Tulungagung, ngabari ibunya kalau sehat saja, nggak ada apa-apa. Pulang ke Blitar. Beberapa tahun, 1 tahun lebih lah, dia kembali lagi ke Jogja sana. Cerita-cerita dia tanya kabarnya Lia. Terus digoda sama anaknya budenya, kamu naksir ya, gitu-gitu ya. Nggak, cuma kepingin tahu saja.
dari jauh saja. Katanya dia sudah punya anak, lihat nih, alhamdulillah dia normal, sudah punya anak, sudah bahagia, nggak ada gangguan lagi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran Gus Gawit ini, karena dikunci itu. Jadi dia pacarnya dulu tuh nggak mampu untuk menembus paranormal kunciannya itu. Alhamdulillah ya, itu sebagai pengalaman, kata yang Gus Gawit itu, pengalaman yang berharga sekali. Menolong orang harus ikhlas ya, jangan suka ganggu orang. Sebenarnya Gus Gawit bisa juga untuk mengembalikan gangguannya itu, tapi dia nggak mau. Dia tahu segala satu perbuatan itu pasti ada balasannya, kecil maupun besar, jelek maupun baik, itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.